Beda kelompok. Jadi konsentrasi itu ya. Jadi kita tunjukkan, video dulu. Nah, nanti dulu semua ya. Kecuali yang enggak, yang tidak mau. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Orang atau adidah pada jannah yang taat kepada Rasulullah, dialah masuk surga. Yang tidak taat, itulah hakikatnya yang tidak mau masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam Rasulul Karim wa nahdaru min asy-syirki wa syirki alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami saya tentang satu kisah para sahabat yang diawali dengan kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Judulnya adalah ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh ataupun sejarah. Namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka sebagai contoh. Kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah baginda Rasulullah sendiri, karena dengan menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberkahan. Kisah perjalanan baginda Rasulullah ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi SAW Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya, meskipun belum.
Jam berapa? Boleh lah, tapi umur nggak mau berjalan. Dua aja. Tapi orang Ansor bekerja sama. Bahkan beberapa orang sahabat antara Muhajir Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah. Abu Hurairah dipersaudarakan dengan siapa itu? Kata Sa'ad waktu itu sahabat yang dari Madinah ini, wahai Abu Hurairah, kita ini sudah dipersaudarakan. Saya ini adalah orang paling kaya di Madinah. Orang yang paling kaya di Madinah ini adalah saya. Maka saya akan bagi dua harta saya, separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Bisa tidak kita mengucapkan kita? Dan saya punya istri dua. Saya ceraikan satu, nanti masa idahnya selesai, nikah. Begitu persaudaraannya nih. Persaudaraan kita, persaudaraan ngopi ya kan? Habis ngopi nggak saudara lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, nama saya Abdul Latif dari Universitas Malaysia ada di sini. Saya mau surat saya dari MK Pemikiran Politik Islam. Di sini kami bahas semester 3. Kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa itu Pak gerakan jamaah tabligh? Gerakan jamaah tabligh ini sepengetahuan saya. Memang saya ikut bergabung dengan jamaah tabligh itu dari tahun 1999. Jadi saya dapat informasi selama ini pertama ya yang bisa saya sampaikan bahwa jamaah tabligh itu sebetulnya masyarakat yang memberikan nama sesuai dengan aktivitas kami. Tabligh itu menyampaikan. Jadi sebetulnya jamaah tabligh itu bukanlah organisasi yang dibentuk oleh jamaah itu sendiri, tapi sebutan daripada masyarakat karena kegiatan jamaah ini tentunya mengajak saudara-saudara yang muslim terutama itu bagaimana kembali lagi untuk semangat dalam mengamalkan agama, kenalkan pada orang Islam siapa sih yang menciptakan, siapa yang beri rezeki, yang menyampaikan perkara ini, sehingga julukan kita oleh masyarakat siapanya mau kita jamaah tabligh. Itu bukan kami, kelompok kami atau gerakan kami yang menyampaikan bahwa kami ini adalah kita. Itu kita ini adalah satu umat dan kita Muhammad SAW. Umat yang satu umat dan kita nggak terpecah-pecah. Maka gerakan kami senantiasa mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, sehingga masyarakat menggelar kami jamaah tabligh. Jadi kalau seandainya jamaah ini pun bisa diberi nama, maka orang tua kami ini menyampaikan bahwa jamaah inilah jamaah
untuk mengusahakan atas iman kembali. Bagaimana iman kita bisa kuat, nah, bagaimana iman kita bisa lurus, kembali mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sebetulnya kelompok ini bukanlah jemaah Nabi. Ini kita sama-sama umat baginda Muhammad SAW yang pikir risau kepada saudara muslim yang lain bagaimana bisa mengamalkan agama secara kampak, secara keseluruhan. Itu. Baik, untuk yang kedua, apa saja Pak program-program di jemaah tabligh atau dari jemaah tabligh? Secara umum jemaah tabligh ini ada dua program besar. Yang pertama ada namanya makomi, yang kedua ada namanya intikoli. Makomi itu adalah berkaitan dengan amal masjid. Contoh amal masjid adalah kita menghidupkan dakwah di masjid kita. Kemudian membuat kegiatan kunjungan silaturahmi kepada orang Islam sekitar atau jamaah masjid. Kita hidupkan suasana dakwah, kunjungan kepada mereka, dakwah kepada mereka. Kemudian amalan yang kedua, amalan makomi itu adalah bagaimana dengan taklim wa ta'lim, belajar dan mengajar. Kita bacakan firman Allah, bacakan hadis Nabi SAW. Kemudian zikir ibadah, biasa kita hidupkan sholat 5 waktu, sholat sebagainya. Dan yang keempat adalah khidmat. Jadi 4 amalan ini kita buat di masjid, kemudian kita jabarkan menjadi 5 amal. 5 amal itu pertama adanya musyawarah. Bagaimana hari-hari di masjid ada musyawarah. Tentang isi musyawarah itu pentingnya adalah bagaimana memikirkan orang Islam sekitar masjid, mereka bisa datang ke masjid, bisa ibadah. Dan bagaimana setiap wanita-wanita di kampung ini bisa menutup aurat dengan sempurna. Kemudian keluar dari rumah-rumah, dari orang Islam itu anak yang soleh dan sebagainya. Jadi ada musyawarah, itu dimusyawarakan. Jadi semua kegiatan jamaah tabligh ini di masjid itu dimusyawarakan setiap hari musyawarah. Kemudian ada namanya 2,5 jam. 2,5 jam itu amalan memberikan waktu dalam satu hari itu 2,5 jam untuk mendatangi, menjumpai silaturahmi dengan orang-orang di sekitar masjid. Itu namanya amalan 2,5 jam. Memberikan waktu khusus 2,5 jam untuk mengajak, memikirkan umat bagaimana bisa taat pada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu taklim wa ta'lim. Kita bacakan firman Allah, hadis Nabi. Kita bacakan beberapa hadis. Itu minimal kita buat dalam 1,5 jam. Dalam 1,5 jam minimal. Kemudian yang keempat, jaulah. Jaulah itu silaturahmi mingguan. Jaulah, silaturahmi mingguan yang dari rumah ke rumah itu kita ketok tuh. Dari rumah ke rumah, dari rumah. Jadi semua orang Islam ini sudah kita kunjungi. Intinya bagaimana mengajak manusia untuk mengajak orang Islam bagaimana umat bertemu. Itu jaulah, namanya jaulah. Jaulah itu ada 2. Kita buat seminggu sekali di masjid kita, dan seminggu sekali juga kita buat di masjid tetangga. Namanya jaulah 2. Jadi tetangga masjid yang terdekat mana itu kita buat. Kemudian yang terakhir, amalan makomi namanya, itu adalah keluar 3 hari setiap bulan. Jadi Allah berikan kita waktu 1 bulan 30 hari, maka kita zakatkanlah waktu 3 hari. Waktu 3 hari itu untuk kita keluar di jalan Allah di masjid-masjid yang terdekat dengan masjid kita. Itu namanya amalan makomi. Kemudian ada amalan intikoli. Intikoli itu kita keluar dari kampung kita sejauh-jauhnya. Minimal berapa hari? 40 hari. 40 hari. Kalau ada waktu lebih,
ada biaya lebih besar, itu biayanya dari kita sendiri, kita tabung pelan-pelan, uang gaji kita, uang gaji kita tabung. Nanti kalau kita dalam setahun sekali itu kita keluar 40 hari minimal. Kalau ada kemampuan, ada rezeki lebih, bisa 4 bulan. 4 bulan itu bisa mau keluar negeri, ke dalam negeri pun. Bahkan sekarang kita diminta untuk korban setiap tahun itu 6 bulan. Jadi 6 bulan kita untuk agama, bikin agama, risau agama, mengajak manusia kepada Allah, bagaimana kembali menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dan amal-amal. Kemudian 6 bulan silakan untuk hidup kita atau anak istri bekerja. Dan kemudian ada intikoli itu khusus untuk ulama. Untuk para ulama-ulama ini dikehendaki mereka bisa keluar setahun. Sekali seumur hidup mereka bisa keluar setahun. Jadi itu, jadi program secara besarnya, garis besarnya itu adalah intikoli dan makomi. Jadi intikoli itu keluar kita dari kampung kita jauh-jauhnya, dan kemudian makomi adalah menghidupkan amal masjid dan menghidupkan suasana agama di kampung. Dua amal itu. Baiklah, untuk pertanyaan ini kan Bapak sudah menjalani mengikuti gerakan mata ini sudah lama ya. Bagaimana Pak dengan respon para masyarakat atau daerah sekitar? Jadi dulu, ini cerita dulu. Jadi memang karena itu ibaratnya dulu kita kurang sosialisasi dan komunikasi. Dulu awal-awal memang jamaah ini asing, dilihat sama masyarakat itu asing. Seolah-olah kita ini tidak punya kerja, tidurnya di masjid, makan di masjid. Tapi sekarang ini masyarakat sudah cukup mengerti apa kegiatan jamaah kita. Karena kita buat hari-hari kita berikan penjelasan, kita datangi mereka silaturahmi, sehingga masyarakat sudah mengerti program ini. Dan mereka sangat mendukung, ya, sangat mendukung dengan program kita. Hampir sebagian besar masyarakat senang dengan jamaah ini. Cuma kalau untuk berpartisipasi, mereka sama-sama bergerak itu yang mereka belum ada kesiapan. Karena memang harus memberikan waktu dengan harta sendiri, gitu kan. Maka perlu dari kami senantiasa mengingatkan, menjelaskan. Tapi lama-kelamaan masyarakat yang paham, mereka akan bergabung dan ikut memberikan ruang waktu memikirkan agama. Karena agama Islam ini adalah milik kita bersama. Agama Islam ini tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita semua. Jadi kalau kita hanya menyerahkan tanggung jawab agamanya kepada ulama, maka ini nanti lambat berjalan. Maka setiap kita harus ambil terjun. Sebagaimana di zaman Rasulullah itu semua kalangan ikut, anak muda, orang tua, remaja, laki, perempuan ikut berperan serta dalam menghidupkan agama, sehingga ada dengan masa 23 tahun ketika itu agama sudah selesai. Nah, saat ini itu kita belum semua kalangan untuk ambil ini atau berpikir tentang agama ini. Jadi hanya sekarang berharap menyerahkan kepada para ulama. Maka setiap kita harus ambil tanggung jawab, ya, sesuai dengan porsi kita masing-masing lah. Kalau kemampuan saya misalnya segini, ya mungkin ini yang saya bisa bicarakan. Tapi kalau kita ada kemampuan lebih, ya itu lebih bagus. Jadi kesan kepada masyarakat sekitar masjid ini, mereka sudah rata-rata hampir mereka sudah tahu dan mereka sangat berikan dukungan. Cuma keterlibatan daripada masyarakat itu yang kurang terasa, sehingga ya kita lihat di masjid-masjid belum semua laki-laki untuk datang ke masjid, belum semua orang Islam wanitanya ikut orang Islam. Ini beralih ke ruang yang agak besar. Kalau pengaruh gerakan tapi ke daerah Pinang ini kemana Pak? Soalnya Bapak kan sudah keliling. Jadi yang sudah saya rasakan, khususnya di Tanjung Pinang lah saya rasakan. Dulu masjid-masjid, musola-musola itu jarang yang 5 waktu azan.
azan 5 waktu itu zaman dulu, zaman tahun-tahun 99 waktu saya itu. Termasuk saya sendiri merasakan di masjid saya itu. Ketika saya tinggal di situ, masjid saya itu azannya cuma maghrib isya subuh. Zuhur asar nggak ada azan. Jadi kita rasakan sekarang hampir masjid dan musola hidup 5 waktu. Ada jamaahnya, walaupun jamaahnya itu beda-beda, ada yang ramai, ya kan? Ada yang sedikit. Tapi alhamdulillah masjid musola, terutama di kawasan kota lah, itu rata-rata sudah azan dimakan. Walaupun mungkin jamaahnya ada yang ramai, ada yang sedikit. Itu saya rasakan hasil daripada usaha dakwah, bukan hanya jamaah tabligh saja, tapi juga para ulama, dakwahnya gerakan-gerakan yang lain juga sekarang ini juga sudah bangkit. Bahkan sekarang untuk mengakses di media sosial juga mudah kan agamanya. Sehingga kita rasakan hari ini hampir semua masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang ini hidup 5 waktu azan. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan dan waktu luang yang telah Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Kemudian di Cina itu paling banyak, di Eropa, di Afrika, seluruh makam sahabat itu sudah ada di sana. Sudah membuktikan bahwa Islam ini bukan baru saja masuk, sudah di zaman para sahabat sudah masuk. Cuman pergerakan waktu itu jamaah dikirim mungkin terus pulang lagi, ya kan? Kalau nggak pulang berarti dimakamkan di situ. Kalau di Cina itu saat Nabi itu memang jadi makam besar itu. Setiap tahun orang-orang Muslim dari bukan saja Cina, dari seluruh dunia memang ingin bukti betul tak Islam juga sampai ke negeri Cina sudah, bukan baru-baru saja atau di abad kesekian, tapi sudah di zaman Rasulullah sahabat sudah dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami menjelaskan materi tentang jemaah tabligh. Pengertian jamaah tabligh. Jamaah tabligh merupakan gerakan berbasis dakwah, menyampaikan dalam literatur jamaah keutamaan ajaran Islam kepada semua orang yang ditemuinya. Pada kasus ini, umat Islam menjadi sasaran utama dakwahnya. Semacam model dakwah, hal ini didasari oleh alasan. Jika umat Islam melaksanakan ajaran tersebut dan tradisi Islam dengan benar dan baik, ini akan menjadi seluruh dunia baik. Dengan cara ini, non-muslim juga akan merasakan kebaikannya agar umat Islam bisa menjadi teladan bagi orang lain. Meskipun sasaran utama dakwah ini adalah umat Islam, bukan berarti mengabaikan dakwah bagi non-muslim karena itu juga penting nantinya. Pertama, perbaiki diri Anda dari dalam dan luar. Terdapat konsep-konsep yang akan dihubungkan dengan tahapan-tahapan dalam Everett Rogers. Di antaranya, istilah-istilah tersebut adalah: yang pertama, jamaah tidak sekedar bermakna perkumpulan, namun istilah tersebut memiliki 5 ciri utama, yaitu sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang satu, kerja, semangat, hati, dan kasih sayang. Sedangkan tabligh merupakan aktivitas mereka dalam menyebarkan agama Islam. Jadi, jamaah tabligh bisa bermakna kumpulan orang-orang yang melakukan tabligh atau bertabligh yang dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, amir adalah
sebutan bagi pemimpin mereka sesuai dengan tingkatannya yang disepakati bersama berdasarkan hasil musyawarah. Setiap aktivitas tabligh mereka dilakukan secara berjamaah, walaupun dalam jumlah kecil tetap harus ada pemimpinnya. Ketiga, jaulah adalah bentuk penyebaran informasi keagamaan dalam bentuk komunikasi interpersonal melalui pendekatan silaturahmi atau berkunjung kepada sasaran dakwah. Keempat, khuruj merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan oleh aktivitas dakwah dalam komunitas jamaah ini. Ia harus rajin keluar rumah untuk mengajak orang lain pada kebajikan dan mengingatkan orang lain dalam azab Tuhan. Dan yang kelima, ada cilah, merupakan rutinitas aktivitas jamaah, yaitu keluar rumah atau kampung untuk bertabligh dengan waktu-waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, minimal 3 hari dalam 1 bulan. Pengaruh gerakan Islam di Tanjung Pinang terhadap negara tetangga. Keberadaan dan kehadiran komunitas jamaah tabligh di tengah-tengah masyarakat memunculkan berbagai reaksi yang beragam, baik positif maupun negatif terhadap aktivitas dakwah mereka. Selain itu, masjid yang mereka jadikan markas serta tempat pertemuan rutin bulanan ini seringkali diambil oleh komunitas keagamaan lain di luar jamaah tabligh, sehingga mereka harus berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Penampilan yang berdakwah membuat adanya proses peniruan dari masyarakat dan juga diterapkan pada saat berinteraksi dengan masyarakat, membuat tingkah laku dan perilaku masyarakat mengalami perubahan positif ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap jamaah tabligh sudah baik, walaupun setiap dakwah yang disampaikan tidak dapat menjamin masyarakat dapat langsung taat dan ikut secara menyeluruh. Namun setidaknya keberadaan gerakan Islam ini membuat masyarakat agar bisa memahami dan mengingat kembali dengan ajaran agamanya. Metode ini paling sering digunakan, tetapi tidak hanya di masjid. Mereka mendatangi dan memberikan ceramah agama kepada kaum muslim. Metode mengajak yang digunakannya oleh datang langsung dan mengajak masyarakat untuk ikut sholat berjamaah ke masjid. Setelah itu akan ada ceramah yang mereka berikan tentang agama. Kemudian metode yang sering dilakukan adalah metode secara langsung, yaitu dengan langsung datang ke rumah warga untuk mengajak masyarakat ke masjid, atau setidaknya mereka memberikan ceramah tentang agama agar mereka yang mendengarkan dan menyimak dari yang tidak tahu menjadi tahu. Beberapa metode yang menjadi daya tarik dari gerakan dakwah, yaitu mereka sangat menghindari hal-hal yang membuat perpecahan umat. Dalam kategori dakwah dari dakwah umum yang sudah banyak dikenal masyarakat, yaitu mendatangi kediaman masyarakat untuk mengadakan bersilaturahmi dan selalu mengingatkan masyarakat tentang agama. Memang dalam menjalankan dakwah tidak bisa hanya dengan sekali, butuh sentuhan emosi yang secara bertahap agar orang yang didakwahi lama-kelamaan bisa tersentuh. Dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk ikut dalam dakwah ini. Namun keberadaannya sudah sangat diterima di masyarakat. Karakteristik kepribadian yang islami menjadi dari ketulusan hati, tanggung jawab, integritas, kecermatan menepati janji, mengontrol diri, rendah hati, sabar, tabah, berani, sederhana, kerja keras, dan persaudaraan. Untuk ikut keluar dalam hal berdakwah semua harus diperhitungkan. Dikarenakan perekonomian masyarakat menjadi terhambat dan keluarga yang ditinggalkan akan sulit untuk menerimanya. Dari sinilah membuat masyarakat menjadi enggan bergabung ke dalam jamaah tabligh. Perkembangan jamaah tabligh di Malaysia dapat dikatakan paling pesat di dunia secara markas. Gerakan dakwah tersebut di Nizamuddin, India. Menurut para kalkum panggilan khas bagi anggota jamaah tabligh, Malaysia menjadi pusat atau markas utama jamaah tabligh untuk Asia Pasifik. Artinya, seluruh keberangkatan dan kedatangan jamaah dari Asia Pasifik akan dimulai dari Malaysia. Informasi itu selaras dengan situasi di markas jamaah tabligh Sri Petaring
yang setiap Ahad pagi setelah dilaksanakan malam markas pada hari Sabtu malamnya akan memberangkatkan puluhan jamaah tabligh untuk keluar kurus 3 hari 50 hari bahkan 4 bulan di dalam dan keluar negeri untuk melakukan dakwah. Alhamdulillah beberapa warga yang kami temui ketika kami silaturahmi kegiatan sudah berlangsung di masyarakat ini punya dampak yang bagus sekali ya. Yang sebelumnya itu contoh di sekitar sini misalnya itu dulu sekitar di sini ada perjudian, ada domino. Nah, setelah ada kegiatan silaturahmi, kegiatan taklim di masjid ini, nah, sehingga tidak ada lagi sekarang orang main judi, orang main domino. Jadi menjadi pertemuan-pertemuan yang lalai seperti judi itu tidak ada lagi gitu. Mengalami kesalahan. Dulu banyak terjadi kemaksiatan, itu berkurang kemaksiatan karena kegiatan-kegiatan taklim ini mengarah pada kegiatan-kegiatan yang mengajak seluruh umat muslim ini itu memakmurkan masjid. Jadi di dalam jamaah tabligh ini ada programnya. Nah, tanyakan apa programnya? Programnya itu kalau pagi setelah subuh itu ada musyawarah. Isi musyawarahnya itu berkaitan dengan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini itu diantaranya jadwalnya itu mulainya itu jam 9 itu ada program taklim. Kemudian setelah zuhur itu ada program pembacaan taklim 1 hadis, dan kemudian setelah itu ada program ilmu, majelis ilmu. Kemudian sholat asar, istirahat, makan, setelah itu sholat asar. Setelah sholat asar ada program ceramah tausiah pada asar. Kemudian setelah pada asar itu ada namanya UMM, Usama Masjid, baca taklim, kemudian ada yang silaturahmi. Kemudian pada maghrib, setelah maghrib itu ada namanya jaulah, program jaulah. Apa itu program jaulah? Yaitu program silaturahmi ke rumah-rumah saudara untuk mengajar masjid, dan di dalam masjid itu ada yang ceramah, yang terdiri dari di dalam masjid itu terdiri dari orang yang penceramah, itu namanya takbir. Kemudian ada yang mendengarkan, namanya mustami. Kemudian ada yang menyebut tamu, namanya istiqbal. Kemudian ada yang ada yang berpikir, namanya musafir. Itu rombongan di dalam. Kemudian rombongan yang dibuat itu ada namanya juru bicara yang menyampaikan kepada seorang muslim kita masjid, namanya kotak alim. Kemudian ada rombongan yang dibuat itu ada namanya dalil penunjuk jalan, itu orang yang menunjukkan mana rumah orang muslim. Kemudian yang ketiga itu ada amir, yaitu pemimpin rombongan kedua. Dan dia nanti bertiga, dia berjalan sama pemimpin. Ya, empat yang dibicarakan pertama itu perkenalan, kenalkan nama saya Joko, nama bapak siapa gitu kan. Yang kedua adalah kita ini sesama muslim bersaudara, berikan kalimat la ilaha illallah, itu namanya nikah. Yang ketiga itu target, itu buat dunia ini sementara 67 tahun, akhirat itu selama-lamanya. Yang keempat itu ajak dia ke masjid, namanya tasbih. Ayo kita ke masjid, ada ceramah di masjid, itu saja. Terus setelah itu rumah-rumah pergi. Nah, kemudian balik ke masjid lagi. Itu pada maghrib sampai isya. Ya itu program. Setelah isya ceramah lagi. Setelah itu makan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kustiawan M. Pol SC selaku dosen pengajar pada mata kuliah kali ini, yaitu Pemikiran Politik Islam. Pada kesempatan kali ini, kami memaparkan presentasi berupa video mengenai perseteruan antara Masumi dan PMI dalam pencetusan Pancasila
yang dimana kami akan menggambarkannya secara PPT dan dijelaskan oleh para anggota kelompok. Baiklah, sebelum memulai memaparkan hasil materi dari presentasi kami, izinkan kami para anggota memperkenalkan diri. Pertama ada saya Bunga Krisanda Putri sebagai moderator presentasi dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Siombing dengan NIM 220500193. Siti Maulina Nabila dengan NIM 2205010102 sebagai pemateri. Saya Zafira Aini dengan NIM 220500146. Baiklah, memasuki materi pertama yaitu pendahuluan. Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai sejarah dan hubungan agama dalam lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Agama dan negara tidak bisa dibenturkan dalam konteks apapun. Agama dan negara memiliki hubungan yang mutualisme atau saling menguntungkan. Agama membutuhkan negara dalam merealisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan, dan negara membutuhkan agama dalam menjalankan pemerintahan yang adil, bersih, dan mensejahterakan rakyat, serta dalam mengelola negara sekalipun. Selanjutnya, dalam perumusan ideologi bangsa, agama memiliki peran yang besar dalam lahirnya Pancasila. Kelapangan hati beberapa tokoh Islam dalam pembentukan Pancasila serta menghapus tujuan kata dalam Piagam Jakarta merupakan bentuk sikap kedewasaan dalam menyatukan rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Partai Majelis Syurono Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi MASYUMI adalah partai politik Islam yang pernah ada selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena keterlibatan tokoh-tokohnya dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Natsir, Abdul Wahid Asnim, Soekarmadi, Maritjan Kartosewardijo. Sejarah PNI. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasional di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru menambah sejumlah menteri perdana dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ialah perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Pancasila telah ditetapkan sebagai menjadi sebuah dasar negara dan pandangan hidup yang merupakan hasil pemikiran beberapa tokoh besar perjuangan serta bentuk kelapangan hati tokoh muslim dalam menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Perbedaan tentang landasan negara yang akan diambil untuk dijadikan sebagai dasar negara sudah terjadi sejak tahun 1938 sampai pada persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Perbedaan pendapat ini terjadi antara kelompok nasionalis Soekarno dengan kelompok Islam yang dipimpin oleh Muhammad Natsir yang menginginkan negara Islam sebagai landasan negara. Kelompok nasionalis menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara. Perbedaan pandangan agama dengan negara antara Soekarno dan Natsir dimulai dengan adanya artikel dari Soekarno yang berjudul "Sebab Turki Memisahkan Agama dan Negara" pada tahun 1940. Soekarno memandang bahwa pemisahan agama dan negara karena agama adalah urusan spiritual, sedangkan negara urusan dunia. Hal ini telah dilakukan oleh negara Turki pada masa Kemal Atatürk, serta juga merujuk pada pendapatan ulama Al-Azhar Sheikh Ali Abdur Razid. Perdebatan panjang. Pembentukan BPUPKI ini terdiri dari 8 orang dari Jepang, 15 orang golongan Islam, dan selebihnya adalah golongan nasional dan pribumi Jawa. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan golongan, Islam adalah anggota BPUPKI hanya berjumlah 20%.
Perbedaan mengenai dasar negara antara kelompok Islam dan kelompok nasional dalam sidang BPUPKI tersebut terjadi. Kelompok Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok nasional menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ketemunya titik terang landasan negara pada saat sidang BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang beranggota 9 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Anggota ini terdiri dari Muhammad Hatta, Ahmad Subadjo, Muhammad Yamin, dan Aam Aramis dari kelompok nasional dan Haji Agus Salim, Wahid Hashim, Abi Kusno, dan Abdul Kahar Muzakir dari kelompok Islam. Pada 22 Juni 1945 terjadi kesepakatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam untuk menambah tujuan kata pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan alasan untuk persatuan bangsa, minimalisir ketegangan politik yang tinggi dan optimisme untuk umat Islam dalam memenangkan pemilu 6 bulan setelah proklamasi. Perdebatan ideologi antara PNI dan Masyumi, dari penentuan ideologi dasar negara yang rumit hingga adanya perdebatan panjang. Melihat gagasan-gagasan yang diberikan Soekarno dan Natsir di atas menggambarkan adanya pertentangan gagasan yang tajam di antara dua tokoh tersebut. Soekarno berdasarkan analisis sejarah yang mengatakan negara dan agama tidak bisa disatukan dan harus dipisahkan. Muhammad Natsir berdasarkan analisis bahwa negara dan agama harus disatukan karena Islam merupakan agama yang mencangkup seluruh aspek kehidupan termasuk dalam mengelola negara dan pemerintahan. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak memisahkan hubungan antara agama dan negara. Pernyataan ini bisa dilihat dalam sila pertama Pancasila dalam bab 11 Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama. Hubungan agama dan negara seringkali menjadi pro dan kontra, dikarenakan agama seringkali digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Dinamika dalam menerapkan nilai Pancasila sering terbentur oleh individu dan kelompok-kelompok yang sering mengadu Pancasila dan agama. Permasalahan yang sering terjadi pergesekan sosial, kerusuhan, kecemburuan sosial, serta ketimpangan ekonomi sering dibandingkan dengan agama dan dibenturkan dengan Pancasila. Sejatinya hubungan Pancasila dan agama sangat harmonis, yaitu terjadinya hubungan mutualisme yang saling menguntungkan keduanya. Pancasila membutuhkan agama dalam menjalankan kehidupan bernegara agar terciptanya kehidupan negara yang membutuhkan negara dalam merealisasikan nilai-nilai agama agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, demikian materi dalam penyampaian sejarah lahirnya Pancasila dan perdebatan ideologi Pancasila antara Masyumi dan PNI yang dijelaskan. Semoga dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dari pemaparan materi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan politik di Indonesia. Kelompok kami akan membahas Partai PKS, Partai PDIP, dan non-partai NU. Saya Melinda Ekalia Wulandari dengan NIM 2205010128 sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Cindy Ardania dengan NIM 2205010020 sebagai pemateri. Lalu ada Putri Nabila
dengan NIM 2205-010017 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Wulan Sri Wahyuni dengan NIM 2205-010132 sebagai pemateri. Baiklah, kita langsung masuk saja ke pembahasannya, yaitu hubungan antara Islam dan politik di Indonesia mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Yang pertama, bersifat pertentangan, yaitu pertentangan dasar negara Islam melawan dasar negara Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Secara keseluruhan, hubungan antara partai politik dan Islam adalah isu yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor seperti konteks sejarah, sosial, dan politik suatu negara sangat memengaruhi dinamika hubungan ini. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara partai politik dan Islam, perlu untuk melihat setiap kasus secara individu dan mempertimbangkan faktor-faktor unik yang mempengaruhinya. Yang pertama ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera dan Nahdlatul Ulama adalah dua entitas yang memiliki peran penting dalam politik Islam di Indonesia. PKS adalah partai politik Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 2002. PKS mengikuti pandangan politik Islam yang cenderung konservatif. Mereka mendukung penerapan syariah dan berupaya untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum dan kebijakan nasional. PKS adalah salah satu partai politik yang berbasis Islam terbesar di Indonesia. Mereka aktif dalam pemilihan umum dan telah memenangkan kursi di parlemen. PKS juga berpartisipasi dalam koalisi pemerintah dalam beberapa periode. PKS sering memfokuskan perhatian pada isu-isu moralitas dan keadilan sosial. Mereka mendukung kebijakan yang mengikuti pandangan Islam tentang moralitas dan etika serta berusaha mengurangi kesenjangan sosial. Dalam pengaruh terhadap politik Islam, PKS memiliki dampak penting dalam menguatkan narasi politik Islam di Indonesia. Mereka menjadi salah satu suara yang memperjuangkan lebih banyak kehadiran Islam dalam politik dan kebijakan nasional. Partai ini berdiri dari gerakan akar rumput yang dibangun seiring dengan tumbuhnya aktivitas dakwah Islam pada tahun 1980-an. Gerakan yang dilakukan dengan mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus. Selanjutnya ada NU, Nahdlatul Ulama. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bukan sebuah partai politik. Mereka memiliki pendekatan yang lebih moderat dan toleran dalam politik Islam. NU adalah organisasi Islam yang menganut pandangan moderat dan toleran. Mereka mendukung toleransi antar agama dan kerjasama antar umat beragama. Peran dalam pendidikan Islam, NU memainkan peran penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Mereka memiliki banyak pesantren atau sekolah agama yang memberikan pendidikan Islam yang moderat. Pengaruh dalam politik, meskipun NU bukan partai politik, mereka memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Mereka sering mendukung calon-calon politik Islam yang moderat dan mendorong persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Pendidikan dan kesejahteraan sosial. NU juga memiliki fokus pada pendidikan kesejahteraan sosial dan pelestarian budaya. Mereka bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengedukasi generasi muda. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas keislaman dan realitas keindonesiaan. NU dilahirkan oleh ulama pesantren sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya, guna mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam realitas keindonesiaan, kelahiran NU merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya. Dapat dikatakan bahwa NU memiliki pengalaman dari basis politik yang kuat. Namun, pada tahun 1983 telah diputuskan bahwa NU sudah tidak lagi berkecimpung di dalam politik dan menjadi organisasi keagamaan yang murni. NU merasa bahwa dengan terlalu asyik dalam politik, NU telah melalaikan tugas-tugas sosial, keagamaan, dan pendidikan. Orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan NU terjerumus ke dalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik yang sifatnya hanya sementara. Kemudian ada PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang cenderung menganut pendekatan sekuler dalam politik. PDIP memiliki dasar dan pandangan politik yang lebih sekuler, merupakan dan juga mereka memisahkan agama dari kebijakan publik dan menganut prinsip kebebasan beragama. PDIP umumnya tidak mendukung upaya untuk menerapkan hukum syariah secara luas dalam kehidupan sehari-hari dan sistem hukum nasional. Mereka mendukung sistem hukum yang lebih sekuler dan inklusif. Partai ini aktif dalam mempromosikan toleransi agama dan pluralisme. Mereka menekankan perlunya menghormati hak-hak semua individu, termasuk hak beragama atau tidak beragama. PDIP adalah partai politik yang inklusif dan berusaha mencakup berbagai pandangan politik. Mereka memiliki anggota dan pendukung dari berbagai latar belakang agama dan pandangan politik yang membuat mereka cenderung menjauh dari identifikasi sebagai partai politik Islam. Penerapan dan pandangan PDIP dalam politik Islam. PDIP memandang Pancasila sebagai dasar ideologi partai. Pancasila adalah konsep dasar yang menekankan prinsip-prinsip nasionalisme, demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mencerminkan pendekatan sekuler yang mencangkup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan agama. Partai ini tidak mempromosikan agama dalam politik dengan cara yang sama, seperti politik Islam. Mereka lebih cenderung memisahkan agama dari kebijakan publik dan memandang pentingnya menjaga prinsip-prinsip kebebasan beragama dan toleransi. PDIP umumnya tidak mendukung penerapan hukum syariah yang ketat dalam kebijakan nasional. Mereka lebih mendukung sistem hukum yang sekuler dan inklusif yang mengakomodasi berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Partai ini aktif dalam mempromosikan hak-hak individu, termasuk hak beragama atau tidak beragama. Mereka menekankan pentingnya menghormati hak-hak semua individu tanpa diskriminasi agama atau keyakinan. PDIP seringkali lebih fokus dalam isu-isu ekonomi, pembangunan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat daripada isu-isu agama. Mereka memiliki agenda yang beragama dalam mencangkup berbagai aspek kehidupan. Partai ini sering membentuk koalisi dengan berbagai politik, termasuk bukan berbaris Islam. Mereka cenderung bekerja sama dengan partai politik yang memiliki pandangan sekuler atau beragama, dan koalisi ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pendekatan inklusif dalam politik. Kesimpulan, parpol Islam di Indonesia memang dinilai belum bisa mewakilkan suara rakyat dalam pesta demokrasi yang telah berjalan beberapa zaman. Partai politik Islam juga menjadi salah satu tanda belum bersatunya Islam di negeri ini. Perpecahan yang terjadi saat ini belum menunjukkan kebangkitan Islam, khususnya di bidang politik. Muslim di Indonesia hanya unggul dari segi kuantitas, tapi minim kualitas. Masih banyak rakyat berideologi barat dengan mengesampingkan ideologi agama. Peta perjalanan partai politik Islam yang masih berada di bawah partai-partai nasionalis dapat dilihat dengan turunnya eksistensi partai politik Islam dan stagnasi suara yang diperoleh dari tahun ke tahun, memungkinkan tergulingnya partai Islam jika tidak ada perbaikan dari segi tubuh maupun luar partai.
Partai politik Islam sudah sepantasnya mempunyai visi dan misi yang zahir sebagai partai dengan mengatasnamakan Islam dan berasas pada agama Islam. Baiklah, segitu saja pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Al-Mawardi, yang mana ia adalah ulama dan cendekiawan politik, kelahiran 364 Hijriah atau 975 Masehi. Memainkan peran sentral dalam kehidupan intelektual Daulah Abbasiyah. Afiliasi dengan mazhab Syafi'i. Ia menetap di Baghdad, menduduki posisi hakim agung dan penasehat Khalifah Al-Qadir. Dikenal dengan karya monumennya seperti Adab Al-Dunyawa, Al-Din, Al-Hakim, dan Al-Sultaniyah. Ia menggabungkan ke dalam ilmu dengan moral tinggi, pemikiran yang menduduki status core dan tradisi kepemimpinan Arab, memberikan landasan kokoh dalam pemahaman politik Islam, dan pengaruhnya terus terpacu dalam sejarah pemikiran politik Islam hingga pada saat ini. Nah, berikutnya yaitu definisi politik dan politik dalam konteks Islam. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi politik, yang mana pengetahuan tentang ketatanegaraan, tata cara pemerintahan, dan dasar-dasar pemerintahan. Sedangkan politik dalam konteks Islam yaitu seperti politik sebagai proses pembentukan dan pembangunan kekuasaan dalam masyarakat. Politik Islam memakai nilai-nilai moralitas Islam, diartikan sebagai usaha mewujudkan karakteristik moral tentang ketatanegaraan dalam Islam. Baik, saya Nurwanda akan menyampaikan pemahaman tentang politik Islam. Yang pertama itu politik Islam sebagai kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Ini maksudnya pemahaman tentang politik Islam melibatkan kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Politik Islam bukan hanya sebatas urusan pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, dan kebijakan yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Pentingnya memahami perbedaan antara Islam sebagai doktrin yang tidak diragukan kebenarannya dengan politik Islam yang bersifat subjektif. Karena politik Islam merupakan hasil interpretasi dan pemikiran individu yang dapat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan kualifikasi pemikir tersebut. Keseluruhan, politik Islam bertujuan mengelola urusan umat muslim dengan mematuhi nilai-nilai normatif Islam. Yang kedua itu perbedaan antara Islam sebagai doktrin dan politik Islam yang bersifat subjektif. Nah, jadi Islam sebagai doktrin merujuk pada ajaran-ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup keyakinan, ibadah, moralitas, dan panduan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh umat Islam secara umum. Islam sebagai doktrin adalah landasan keyakinan yang dianggap sebagai petunjuk hidup yang berasal dari sumber otoritatif. Sementara itu, politik Islam bersifat subjektif karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran individu terkait penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ranah politik. Dalam konteks politik Islam, terjadi variasi pandangan dan pendekatan karena hampir setiap individu memiliki interpretasi sendiri mengenai bagaimana Islam seharusnya terkait dengan urusan politik dan pemerintahan. Ini mencakup ide-ide tentang pembentukan kebijakan, struktur pemerintahan, dan implementasi hukum berdasarkan nilai-nilai Islam. Perbedaan mendasar terletak pada sifat yang mutlak
dan tidak diragukan kebenarannya dari Islam sebagai doktrin. Sementara politik Islam bersifat relatif dan dapat dipengaruhi oleh interpretasi serta pemikiran individu yang melibatkan faktor historis, sosial, dan kualifikasi pemikir tersebut. Ini menunjukkan bahwa politik Islam, meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai Islam, tetap merupakan hasil dari penafsiran dan pemahaman manusia terhadap prinsip-prinsip agama dalam konteks politik. Berikutnya adalah pemikiran politik Al-Mawardi, negara dan pengangkatan kepala negara. Poin pertama, pandangan Al-Mawardi tentang negara sebagai instrumen misi kenabian, dan poin kedua, proses pengangkatan kepala negara melalui Ahlul Halli wal Aqdi atau Majelis Syura. Poin pertama itu, Al-Mawardi melihat negara sebagai instrumen untuk melanjutkan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Bagi Al-Mawardi, negara tidak hanya menjadi entitas politik atau pemerintahan semata, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kehidupan agama dan mengatur dunia sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pandangannya, kepemimpinan negara harus memiliki karakteristik karismatik, berwibawa, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Keseluruhan, Al-Mawardi mengintegrasikan dimensi agama ke dalam teorinya tentang negara, menganggap negara sebagai alat untuk mencapai tujuan mulia, memelihara agama dan mengatur dunia. Poin kedua, Al-Mawardi menguraikan proses pengangkatan kepala negara dalam konteks pemilihan yang diselenggarakan oleh Ahlul Halli wal Aqdi, yang dapat diartikan sebagai Majelis Syura atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menunjuk kepala negara. Al-Mawardi menyatakan bahwa pengangkatan pemimpin dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemilihan oleh Ahlul Halli wal Aqdi, Majelis Syura, yang terdiri dari 5 orang atau lebih, yang harus sepakat dalam memilih kepala negara. Kedua, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, yang juga membutuhkan persetujuan dari Ahlul Halli wal Aqdi. Al-Mawardi memberikan perhatian khusus pada diskusi tentang jumlah anggota Ahlul Halli wal Aqdi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun Al-Mawardi memberikan ruang bagi interpretasi dengan menyebut bahwa Ahlul Halli wal Aqdi bisa terdiri dari 5 orang atau lebih. Pemikiran ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem pengangkatan kepala negara dalam kerangka hukum dan syariah yang dijelaskan oleh Al-Mawardi. Selanjutnya adalah politik Islam sebagai penegak syariah. Politik Islam sebagai regulasi urusan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Ini maksudnya, dalam perspektif politik Islam, konsep ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatur urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, politik Islam bukan sekadar tentang aspek pemerintahan semata, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika, dan kebijakan yang merujuk pada nilai-nilai normatif Islam. Dengan kata lain, politik Islam berusaha menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam merancang kebijakan publik, perundang-undangan, dan tata kelola masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Kepemimpinan negara untuk mencapai tujuan memelihara agama dan mengatur dunia. Pandangan ini mencerminkan pemahaman Al-Mawardi tentang peran negara sebagai instrumen untuk melanjutkan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Kepemimpinan negara dalam politik Islam bukan hanya bersifat sekuler atau administratif semata, tetapi diarahkan pada mencapai tujuan luhur seperti menjaga kehayatan agama dan melindungi rakyat. Pemimpin negara dalam konsep politik Islam diharapkan menjadi figur yang karismatik, berwibawa, dan menjadi teladan moral bagi masyarakat. Keseluruhan politik Islam menekankan bahwa kepemimpinan negara harus terkait erat dengan tujuan memelihara agama dan mengatur dunia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan dalam Islam dan pengaruh Al-Mawardi. Yang pertama kita akan membahas Islam mengatur konsep kepemimpinan dengan rinci. Islam memiliki pandangan dan aturan yang rinci mengenai konsep kepemimpinan. Prinsip-prinsip ini diambil dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus adil, amanah, bertanggung jawab, dan menjalankan tugasnya dengan berlandaskan hukum-hukum syariat.
Selain itu, kepemimpinan dalam Islam juga ditempatkan dalam kerangka misi kenabian, di mana pemimpin diharapkan melindungi agama dan memelihara kesejahteraan umat. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh Al-Mawardi dan karyanya, Al-Ahkam Al-Sud Aniyah dalam sejarah pemikiran politik Islam. Al-Mawardi, seorang ulama dan cendekiawan politik Islam terkemuka, memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran politik Islam melalui karyanya yang terkenal Al-Ahkam Al-Sud Aniyah atau teori-teori pemerintahan dan otoritas agama. Karyanya ini menjadi salah satu tulisan paling terperinci dan berpengaruh dalam menyusun teori politik Islam. Dalam Al-Ahkam Al-Sud Aniyah, Al-Mawardi menguraikan secara komprehensif konsep kepemimpinan dalam Islam. Ia menjelaskan tentang kewajiban pemilihan pemimpin yang adil, amanah, dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Mawardi juga membahas peran Ahlul Halli wal Aqdi atau Majelis Syuro dalam proses pengangkatan kepala negara, memberikan landasan hukum dan syariah yang mendukung stabilitas pemerintahan. Al-Mawardi ini memiliki pengaruh tidak hanya terbatas pada masanya, tetapi juga meluas hingga ke periode selanjutnya dalam sejarah pemikiran politik Islam. Karyanya dianggap sebagai referensi penting dan menjadi dasar bagi teori politik Islam. Pemikiran Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan, regulasi pemerintahan, dan keseimbangan antara kekuasaan dan otoritas agama terus mempengaruhi cara pandang terhadap politik Islam hingga saat ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa politik Islam menurut Al-Mawardi yaitu mencerminkan keseimbangan yang cermat antara prinsip syariah dan realitas politik zamannya. Dalam konsepnya, agama menjadi pondasi moral yang penting bagi kesejahteraan dan kestabilan negara. Ia juga memandang pemimpin karismatik sebagai teladan yang dapat memberikan persatuan aspirasi dan menjaga kehangatan agama, sehingga kepemimpinan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan mulia dalam memelihara dunia dan mengatur dunia. Meskipun pemikiran Al-Mawardi berfungsi pada kondisi politik Abbasiyah pada zamannya, relevannya meluas sehingga saat ini. Konsep-konsepnya tentang kepemimpinan, agama sebagai kekuatan moral, dan tentang dalam penggerakkan nilai-nilai Islam, politik tetap relevan dalam diskusi politik Islam kontemporer pada saat ini. Keseluruhannya, pemikiran politik menurut Al-Mawardi memberikan pandangan yang kaya dan kontekstual terhadap hubungan antara Islam dan politik, menunjukkan pentingnya merawat nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan negara-negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Haikal, Selayuni, Sarah Kristiani, Megawati Maulina Napitukulu, dan Febi Regita ingin membahas materi mengenai hubungan politik antar gereja dan negara. Mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, hubungan antara gereja dan negara dalam sejarah. Dalam sejarah, gereja dan negara memiliki beberapa bentuk hubungan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai hubungan yang terjadi antara gereja dan negara. Banyak orang yang berpikir bahwa gereja dan negara merupakan dua hal yang sangat berbeda, sehingga mereka menyatakan bahwa negara dan gereja tidak memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, ada yang memiliki pemahaman bahwa gereja dan negara harus saling berhubungan. Artinya, gereja sebagai pembina rohani harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara. Negara harus berada di bawah pengawasan dan kontrol gereja. Pandangan lain menyatakan bahwa negara harus berperan penuh dalam perkembangan yang terjadi di dalam gereja. Artinya, negara harus mengontrol gereja. Gereja terbentuk dalam kebudayaan Helenis atau Romawi. Terbentuknya gereja dalam kebudayaan tersebut memberikan keterangan bahwa gereja terpisah dari negara. Keterpisahan itu disebabkan oleh negara yang tidak menganut paham seperti gereja. Romawi adalah negara yang masyarakatnya menyembah kepada banyak dewa atau politeisme. Sedangkan gereja mengajarkan untuk monoteis, yang artinya menyembah hanya pada satu Tuhan saja.
Selain kepercayaan dan keyakinan yang berbeda antara negara dan gereja pada masa itu, hal lain yang menyebabkan keterpisahan gereja dan negara adalah penganiayaan. Penindasan yang muncul dari ketakutan pemerintah akan kekristenan menarik banyak masyarakat Roma. Kekristenan menyebabkan banyak warga Roma tidak lagi melakukan penyembahan kepada salah satu dewa atau dewi Romawi. Hal tersebut tentu merusak sistem negara yang telah terbentuk. Selanjutnya yaitu bolehkah gereja berpolitik? Gereja harus dipisahkan dengan politik praktis, bukan dari politik sebagai ilmu dan wacana demi pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan gerejawi harus dipisahkan dari kegiatan politik, tidak boleh dicampurkan. Gereja adalah gereja dan partai politik adalah partai politik. Gereja bukan lembaga yang anti politik. Sebagainya harus menyinari atau menerangi kegiatan politik, sehingga negara terbawa ke bawah tujuan yang benar, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi. Kesenjangan yang terjadi antara gereja atau orang Kristen dengan negara dapat dilihat dari adanya sebagian warga gereja Kristen yang anti pemerintah. Sikap apolitis. Gereja tidak salah dalam pengertian mewaspadai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sikap apolitis yang berlebihan mengakibatkan persepsi negatif. Gereja tidak boleh dikotori oleh nafsu-nafsu duniawi yang bertopengkan partai politik Kristen atau sejenak, dengan alasan membela hak-hak Kristen atau mewujudkan Indonesia baru berdasarkan prinsip-prinsip atau ajaran Kristen. Tetapi gereja harus menunjukkan jati diri yang benar, integritas sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, dan mengakui bahwa Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila yang berbhinneka tunggal ika. Adapun 3 pandangan dan pendekatan perspektif yang relevan. Yang pertama, pemisahan antara gereja dan negara adalah prinsip yang dianut oleh banyak negara modern. Ini berarti bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan agama, dan sebaliknya, gereja tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan. Ini muncul dari kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan hak individu untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, perspektif teologi dan spiritual. Beberapa pandangan teologis menganggap gereja sebagai bagian dari kerajaan Allah yang lebih luas, yang tidak terbatas pada batas-batas negara. Dalam pandangan ini, gereja memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, perspektif praktis. Gereja dan negara seringkali berinteraksi dalam praktik sehari-hari. Misalnya, banyak negara memiliki hubungan dengan denominasi agama tertentu, memberikan dukungan finansial, atau mengakui hari libur agama. Namun, penting untuk memastikan bahwa hubungan ini tidak mengorbankan kemandirian dan otonomi masing-masing entitas. Gereja harus tetap independen dalam menyampaikan pesan moral dan spiritualnya tanpa campur tangan politik. Ada 4 model hubungan gereja dan negara. Yang pertama, terpisah dan bermusuhan. Artinya gereja diasingkan dengan negara. Gereja tidak diakui keberadaannya oleh negara. Contoh negara-negara Eropa Timur dan Selatan. Yang kedua, negara bersifat netral. Artinya gereja tidak mendapat bantuan dari negara. Kendati pun demikian, gereja dalam hubungan seperti ini mendapat kebebasan penuh untuk mengembangkan diri. Contoh ada negara Prancis dan Amerika Serikat. Mapan. Artinya dalam hubungan yang mapan, gereja mendapat dukungan yang penuh dari negara. Contoh negara-negara Eropa Utara yaitu Inggris, Swedia, dan Norwegia. Semi terpisah, artinya gereja menentukan dan mengurus dirinya sendiri secara terbatas. Para pemimpin gereja berhak mendapat layanan publik, contohnya ada negara Jerman. Dampak politik bagi gereja. Menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret, yang artinya terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan negara yang beradab dan imaniah. Meningkatkan dan mengembangkan pola kehidupan beriman pada arena politik masyarakat Indonesia yang bercirikan pluralitas, mendorong prakarsa bagi kehidupan masyarakat yang solider, kerjasama seluruh komponen pada segala jenjang dan aras.
Gereja dalam eksistensinya di dunia ini terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini, di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori, hingga memfasilitasi setiap persidangan-persidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinode sampai ke tingkat jemaat. Pengaruh positif dari pemisahan politik dan gereja. Yang pertama, kebebasan beragama. Gereja tidak dapat memaksakan keyakinan pada masyarakat melalui kebijakan publik. Kedua, kestabilan. Ketika gereja dan politik terpisah, resiko konflik antara denominasi agama berkurang. Ketiga, perlindungan terhadap minoritas. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik tanpa tekanan dari gereja. Yang kedua, pengaruh negatif dari pemisahan politik dan gereja. Kehilangan nilai moral. Gereja dapat memberikan panduan moral yang diperlukan dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, ketidaknetralan. Jika terpisah, gereja masih dapat mempengaruhi opini publik dan publik melalui pengajaran dan dukungan moral. Ketiga, ketidakseimbangan. Terlalu ketatnya pemisahan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan, di mana agama diabaikan dalam pengambilan keputusan publik. Kalau misalnya ngomongin anak muda yang terlibat sama politik, kan banyak juga sekarang anak-anak muda yang males deh berpolitik, ngapain sih, kan kotor lah, apalah, sekarang udah banyak gitu melihat di berita-berita juga kan kabar-kabarnya begitu gitu mau. Nah untuk anak-anak muda Katolik OMK gitu sendiri kayak Sobat Komsos gitu pengen terlibat di politik gimana? Nah justru itulah salah satu tugas kami untuk memperkenalkan wawasan kebangsaan dulu sebetulnya sebelum ke politik, terutama tentang kebangsaan. Bahwa kita ya itu slogannya Monsignor Sugio ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke. Gitu. Jangan merasa asing dengan sesuatu yang sifatnya kebangsaan, termasuk juga politik. Memang ada image mungkin ya, ada image politik itu kotor, politik itu korup, politik itu macam-macam. Macam-macam. Ya. Jangan-jangan yang ini yang awalnya disematkan kepada laki-laki sebetulnya ini politik ini. Harta tahta wanita. Ya. Itu politik ya. Ya, apapun itu. Justru kan karena melihatnya di entah itu media massa gitu, melihat gitu ya. Nah, melihat atau mendengar? Mendengar, ya mendapatkan informasi dari cara apapun. Tapi apakah memang sungguh demikian? Nah, ini kan kita belum tahu. Itu maka melek politik tadi yang disampaikan itu juga menjadi tugas kami untuk supaya umat itu melek politik, berpartisipasi secara aktif dalam politik. Kalau sekarang sudah kelihatan melek politik atau masih banyak yang malas nih? Kalau menurut saya ya pribadi itu meningkat. Meningkat. Paling enggak kita bisa melihat misalnya ya ini hal sederhana, partisipasi pemilu. Itu umat Katolik sudah banyak yang ikutan. Emang dulunya banyak yang golput ya? Waktu itu saya nggak tahu, saya masih kecil. Tapi lihat dari animo ya, animo antusiasme umat kemarin 2019 ya, ketika ada pemilu itu kan kita pas Pekan Suci kalau nggak salah itu. Pekan Suci Kamis Putih tuh kalau nggak salah tuh. Apa pas Rabunya? Saya lupa mau. Seingat saya Pekan Suci. Nah itu umat Katolik tadinya mau milih, lalu nyangkanya liburan. Oh iya. Soalnya Komsos sempat bikin video, iya. Gitu. Nah sebenarnya mereka, nah dari situ kan banyak, wah saya nih nggak tahu, saya di sana kok nggak bisa milih. Dari situ kelihatan, oh umat Katolik sebenarnya pengen milih, cuman tidak tahu aturan lengkapnya pada waktu itu, sehingga banyak yang terkendala tidak bisa milih. Nah jadi, tapi saya melihatnya sebenarnya animonya ada, tapi mungkin masih minim informasi. Terakhir kesimpulan. Dalam kesimpulannya, pemisahan antara gereja dan negara adalah prinsip yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kestabilan pemerintahan. Pemisahan antara politik dan gereja dapat memiliki dampak baik dan buruk tergantung pada implementasinya. Namun dalam praktiknya, hubungan ini seringkali kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan hukum di setiap negara. Sekian penjelasan singkat materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Aidil, Muhammad Fajri, Beni Saputra, Rizky dan Hairul. Di sini kami membahas tentang politik masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana poin penting yang kami ambil yang pertama yaitu ada selayan pandang politik Islam pada masa Nabi. Yang kedua yaitu politik Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Mekah dan di Madinah.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya, materi pertama yaitu pengertian dan istilah politik Islam. Politik berasal dari bahasa Latin yaitu politicus. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan dengan pertama, pengetahuan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Selanjutnya yang kedua, segala urusan dan tindakan kebijakan siasat mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Selanjutnya yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua yaitu macam-macam politik Islam. Yang pertama yaitu ada siasah dusturiyah, merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua yaitu siasah dauliyah, merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antara bangsa. Dalam artian lain, politik mengatur hubungan suatu negara Islam dengan negara Islam yang lainnya dengan negara lainnya. Yang ketiga yaitu ada siasah ma'aliyah, politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Benny. Baik, terima kasih Hairul. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ruang lingkup politik Islam. Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup politik Islam, fikih siasah atas beberapa bagian. Misalnya Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, peraturan pemerintah, mengatakan bahwa ruang lingkup fikih siasah mencakup 5 bagian, yakni politik perundangan, siasah dusturiyah, politik moneter, siasah maliyah, politik peradilan, siasah qadaiyah, politik peperangan, siasah habiyah, dan politik administrasi, siasah hidiyah. Sementara Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah As-Siyasiyah fi Islah Ar-Ra'iyah, politik hukum untuk kemaslahatan penguasaan dan rakyat. Pembagian fikih siasah atas 3 bagian, yakni politik administrasi dan siasah idaiyah, politik moneter, siasah maliyah, dan politik luar negeri, siasah duliyah. Sedangkan Hasbi As-Siddiq, ahli hukum Islam Indonesia, membaginya atas 8 bagian, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah, dan hukum peradilan, moneter, administrasi luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan Dahlan 2021. Berdasarkan pembagian di atas, secara umum ruang lingkup fikih siasah terdiri 4 bagian. Pertama yaitu politik perundang-undangan, mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar negara, bentuk dan batas-batasan kekuasaan, secara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua yaitu politik luar negeri, dalam bentuk hubungan antara negara Islam dan non-Islam, tata cara pergaulan warga negara Muslim dengan non-Muslim di negara Islam, dan hubungan antara negara Islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai. Ketiga, politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, pandangan kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan pembangkaan. Keempat, politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.
Adapun sistem politik Islam memang sebagian besar merupakan ijtihad Al-Quran, tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisme dan pelaksanaan di lapangan, tetapi cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik, dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakan dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dan sebaiknya. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintah yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika syariah dan rasionalitas Islam, dan juga sesuai dengan objek syariah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Beni. Saya akan melanjutkan kemudian materi terkait politik Islam Rasulullah SAW di Mekah. Masa kenabian merupakan masa awal dari sejarah Islam. Di sana, Rasulullah SAW menata dan mengkonsep berbagai aturan-aturan yang akan dipergunakan seluruh umat manusia, yang diambil dari Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Maka semenjak Rasulullah SAW memulai dakwahnya sampai beliau wafat, yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu. Mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain adalah masa awal yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW menjalankan aktivitas politik dengan dua metode gerakan, yaitu gerakan intelektual di samping gerakan sosial. Gerakan intelektual yang dimaksud di sini adalah upaya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan transformasi pemikiran masyarakat dari paradigma politisme ke paradigma monoteisme, sehingga berdampak pada perubahan keyakinan dan orientasi moral masyarakat. Sedangkan gerakan sosial adalah kemampuan Muhammad dalam menyalahgunakan segala sumber daya dan peluang politik yang ada untuk meraih legitimasi politik dari masyarakat yang menjadi objek dakwahnya. Gerakan sosial umumnya menjadi jalan bagi mereka yang bergerak di luar kekuasaan politik. Baik, kesimpulan. Dalam mengakhiri pembahasan mengenai politik Islam pada masa Rasulullah SAW, penting untuk diakui bahwa periode ini menjadi tonggak sejarah yang memperlihatkan model pemerintahan yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Rasulullah tidak hanya merupakan pemimpin agama, tetapi juga seorang negarawan yang bijaksana. Politik Islam pada masa beliau menunjukkan keutamaan keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Selama kepemimpinan Rasulullah, prinsip-prinsip demokrasi konsultasi atau Syuriah dijalankan secara efektif, memberikan suara kepada seluruh komunitas dalam pengambilan keputusan. Keadilan sosial menjadi landasan utama dalam pengelolaan negara.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan perlunya perlakuan adil terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, atau latar belakang sosial. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini, pada video ini akan menjelaskan materi kami dengan judul yaitu pengaruh pemikiran salafi terhadap kehidupan beragama. Kemudian kami beranggotakan 4 orang, dengan saya Rica Bonar Sirait, kemudian ada Randy Putra, Fauzan Idra, dan juga Alam Najib. Masuk ke dalam pembahasan. Untuk yang pertama adalah kita membahas tentang pengertian salafi. Salaf artinya yang terdahulu, yang lalu, telah selesai, atau kaum di masa lalu, atau golongan terdahulu dalam perjalanan hidup, dalam umur, atau dalam keutamaan, atau dalam kematiannya. Salaf ditinjau dari sisi bahasa, maka maknanya sangatlah nisbi atau relatif, karena maknanya sangat terkait dengan zaman yang datang sesudahnya, seperti halnya dengan kata kalbu bermakna sebelumnya. Akan tetapi kata ini sudah identik dengan makna istilah, sehingga makna yang dimaksud sudah jelas dan tidak mempunyai makna lain. Penggunaan kata ini selalu dimaknai dengan makna istilah. Salaf secara istilah adalah kalangan muslim generasi pertama, yang oleh generasi belakangan mereka dipandang sebagai yang paling berwenang dalam hal praktik dan bimbingan Islam. Komentar-komentar generasi muslim pertama tersebut digunakan untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang penyelesaiannya secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Salaf berlangsung selama 3 generasi pertama, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy mengenai sejarah salafi. Baiklah, saya akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah salafi. Dakwah salafiyah lahir pada abad ke-12 Hijriyah dengan tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab 1915 sampai 1206 Hijriyah, yang dilahirkan di kota Uyainah dekat kota Riyadh. Belajar pertama kali kepada orang tuanya sendiri tentang fikih Hambali, tafsir, dan hadis. Hafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, kemudian ke Madinah, Baghdad, dan Basrah untuk menuntut ilmu syariat. Dakwah beliau mendapatkan ujian dari berbagai pihak yang iri dan benci kepada beliau, sehingga beliau harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dakwahnya pun mulai kokoh setelah bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Saud, berkuasa 1139 hingga 1179 Hijriah, yaitu pendiri bangsa Saudi Arabia. Dakwah ini bermula dari Saudi, kemudian berkembang ke negara lain seperti Yaman, Yordania, Syria, Jazirah Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, dan Indonesia melalui jamaah haji dan para penuntut ilmu yang datang dari berbagai negara. Kemudian ia menjadi inspirasi bagi beberapa pergerakan Islam di berbagai negara, dan berdasarkan sejarah kebangkitan dakwah ini di Saudi Arabia dahulunya, maka mereka meyakini bahwa kekuatan sangat diperlukan untuk menghancurkan kebatilan dan kemungkaran. Pengaruh pemikiran salafi dalam kehidupan beragama. Gerakan salafi adalah gerakan Islam yang fokus pada mengajak seluruh umat Islam kembali kepada dasar hukum Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini menyebar luas di Indonesia dan menembus berbagai level sosial, baik kalangan awam terdidik, menengah elit, dan perkotaan, sampai perdesaan. Namun gerakan salafi juga seringkali mendapat penolakan dari kelompok lain yang menganggap gerakan ini membahayakan ideologi negara dan mengancam budaya masyarakat lokal. Bahkan perlawanan terhadap gerakan ini tidak hanya berhenti pada kekerasan verbal berupa penyelamatan label radikal dan sesat, tetapi juga kekerasan fisik berupa penghentian dengan paksa aktivitas dakwah hingga pengusiran terhadap orang-orangnya.
Meskipun demikian, dalam tataran pemikiran bahkan dalam aksi pun Salafi selalu mewanti-wanti anak didiknya agar tidak mudah terprovokasi, sehingga pengaruh pemikiran Salafi terhadap kehidupan beragama di Indonesia masih menjadi perdebatan dan perhatian. Baik, terakhir ada kesimpulan. Pemikiran Salafi memiliki dampak signifikan dalam kehidupan beragama, mencirikan suatu pendekatan yang mengutamakan pemahaman Islam sesuai dengan interpretasi awal umat Islam pada Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, Salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah, karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka, ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qala Allah qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, itu kan, itu secara pribadi pilihan, opsi, tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu bukan sebenarnya bukan pemahamannya, itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam. Saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini saya tahu, saya ini pemahaman agama Islam.
Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Pemikiran Politik Islam, dosen pengampu Pak Kustiawan SS MSc SC. Kami akan menjelaskan topik judul kami, yaitu Pemikiran Politik Islam menurut teori oleh Fazlur Rahman. Dengan saya moderator Juli Rizky Novriwa Santuri dengan NIM 2205010081. Kedua teman saya Sanisa 2205010033, Ria Safira dengan NIM 2205010030, Rahel Hana dengan NIM 2205010027, Catherine Octavia Ginting dengan NIM 2205010059, dan bahkan yang terakhirnya Salunijam dengan NIM 2205010113. Baik, saya akan menjelaskan Pemikiran Politik Islam menurut teori oleh Fazlur Rahman dengan bagian metode penelitian, yaitu sebagai suatu penelitian terhadap kajian pemikiran seorang tokoh dalam kurun waktu tertentu. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah atau historical approach dengan memfokuskan pada penelitian peristiwa sejarah. Karena itulah penelitian ini merupakan penelusuran terhadap pemikiran politik Islam yang terjadi dalam kurun waktu dan wilayah tertentu. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemikiran Fazlur Rahman mengenai politik Islam. Selain pendekatan, di atas metode yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik sebagaimana yang diangkat oleh Emilio Betti, merupakan aktivitas interpretasi terhadap suatu objek yang mempunyai makna atau meaningful form dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih objektif. Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan, kemudian menganalisis dengan metode deskriptif, yakni memberikan gambaran secara apa adanya. Metode deduktif yakni mengambil kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus, dan induktif yakni mengambil kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Pengembaraan intelektual pertama. Setelah memperoleh gelar Master of Art dari Universitas Punjab pada tahun 1946, ia melanjutkan studi ke Universitas Oxford, Inggris. Walaupun pada saat itu dapat anggapan di kalangan umat Islam bahwa belajar ke Barat adalah suatu yang naif, namun Fazlur Rahman tetap pada pendiriannya didasarkan atas ketidakpuasannya terhadap mutu pendidikan di negara-negara Muslim, termasuk di Pakistan. Di sini selain mengikuti kuliah Rahman aktif belajar bahasa-bahasa Barat seperti bahasa Inggris, Yunani, Latin, Jerman, dan Prancis. Kemampuannya yang cepat menguasai berbagai bahasa sangat membantu memperluas wawasan keilmuannya, khususnya dalam studi-studi Islam, melalui penelusuran terhadap literatur yang ditulis para orientalis dalam bahasa-bahasa mereka. Ketika Pakistan memisahkan diri dari India pada tanggal 14 Agustus 1947 dengan konsep dasar negara Islam, Fazlur Rahman kebetulan sedang menempuh studinya di Oxford Universitas. Itulah sebab nantinya ketika Ayub Khan tampil sebagai presiden Pakistan melalui suatu kudeta militer, ia berusaha
mengakomodir pemikiran tokoh-tokoh Islam yang konservatif maupun modernis, yang salah satunya adalah Fazlur Rahman. Dalam waktu yang relatif singkat, Fazlur Rahman menyelesaikan studinya pada tahun 1949 dengan meraih gelar Philosophy of Doctor di bawah bimbingan Evan den Brink dan Hamilton Ergib, dengan disertai mengenai pemikiran Ibn Sina berjudul Africana Filosologi. Pada tahun 1952, ia membutuhkan terjemahannya terhadap salah satu karya monumental Ibn Sina, yakni Kitab Al-Najat, sehingga mengangkat reputasinya di kalangan sarjana ketimuran. 2. Mengabdi tanah air. Pada tahun 1960, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan karena diminta oleh Ayub Khan, Presiden Pakistan, untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara Pakistan. Ketika itu, Pakistan menghadapi kontroversi antara kelompok tradisionalis fundamentalis dengan kelompok modernis. Presiden Ayub Khan menunjukkan sebagai direktur pada lembaga penelitian Institute of Islamic Research yang berkedudukan di Karachi. Melalui lembaga ini, Rahman memprakarsai penerbitan jurnal Islami Studies yang hingga sekarang secara berkala masih terbit dan merupakan jurnal ilmiah setaraf internasional. Pada tahun 1962, ketika Fazlur Rahman diminta Presiden Ayub Khan untuk memimpin lembaga riset Islam Research Institute, dan tahun 1964 sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam, The Avestor Council of Islamic Ideology. Ia berusaha mengabadikan dirinya mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu membangkitkan kembali visi Al-Quran dari puing-puing reruntuhan sejarah. Sepanjang tahun 1968 terjadi kerusuhan dan pemogokan di mana-mana yang mengungkapkan keberatan masyarakat terhadap pandangan Fazlur Rahman tentang, yang pertama, sunnah dan hadis, di mana ia mempertahankan kesahihan dan kenormatifan sunnah Nabi. Yang kedua, penyembelihan hewan secara mekanis. Pada musim semi tahun 1967, Fazlur Rahman menerima surat dari kantor Komisaris Tinggi Pakistan di London yang mengabarkan bahwa pemerintah Inggris meminta Pakistan untuk membuka usaha penyembelihan hewan secara mekanis. Fazlur Rahman kemudian membalas surat tersebut dan mengungkapkan bahwa hewan hasil sembelih mekanis itu halal, serta melampirkan teks fatwa Imam Syafi'i. Namun secara tidak terduga, isi surat Fazlur Rahman itu terbit di media cetak Pakistan tanggal 23 September 1967. Sehingga sebagai besar Khatib Jumat mengutuk pandangan itu. Menanggapi hal itu, bulan September 1968, Fazlur Rahman mengundurkan diri sebagai Direktur Lembaga Riset Islam. Pada tahun 1969, ia juga melepaskan keanggotaannya dari Dewan Penasihat Ideologi Islam karena ada tawaran mengajar dari University of California, Los Angeles, UCLA. Akhirnya mendorong Fazlur Rahman untuk berhijrah ke Amerika sebagai aktualisasi pemikiran kelak. Pengembaraan intelektual kedua, salah satu alasannya hijrah Fazlur Rahman ke Los Angeles, Amerika Serikat, dapat dilacak pada sikapnya yang realistis dan sekaligus idealis. Ia menyadari gagasan-gagasan yang ditawarkan tidak pernah menemukan lahan yang subur di Pakistan. Padahal menurut tokoh ini, fasilitas karya intelektual sangat tergantung pada suatu lingkungan intelektual yang bebas. Gagasan yang bebas dan gagasan itu sendiri adalah dua kata yang sinonim. Suatu gagasan tidak akan pernah survive tanpa adanya kebebasan. Jadi, pemikiran atau gagasan tentang Islam sama dengan pemikiran yang lain, menuntut adanya kebebasan di mana dalam kondisi itu perbedaan pendapat, konfrontasi pandangan, dan perbedaan antara ide-ide itu dapat dijamin.
Selama di Chicago, Fazlur Rahman mencoba mencurahkan seluruh aktivitas kehidupannya pada dunia keilmuan. Seluruh kegiatannya hanya berkisar pada aktivitas yang berkaitan secara langsung dengan aspek keilmuan. Bahkan kehidupannya banyak dihabiskan di perpustakaan pribadinya yang terletak di basement rumahnya yang terletak di Neva, kurang lebih 70 km di Universitas Chicago ia sendiri. Dengan berencana menggambarkan dirinya sendiri seperti seekor ikan yang naik ke atas hanya untuk mendapatkan udara. Konsistensi dan kesungguhan Fazlur Rahman dalam dunia intelektual dapat dibuktikan dari pengakuan lembaga keilmuan yang berskala internasional. Misalnya, pada tahun 1983, ia menerima penghargaan Giorgio Levi della Vida dari Gustav F. von pada tahun 1983. Ia menerima penghargaan Giorgio Levi della Vida dan Gustav F. von Cancer Near Eastern Studies, Universitas California, Los Angeles. Fazlur Rahman adalah seorang Islam pertama dan satu-satunya sampai meninggalnya yang menerima penghargaan itu. Poin A. Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy yang diterbitkan oleh George Allen and Unwin Ltd, London pada tahun 1958. Dalam buku ini, ia membandingkan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Poin B. Karya Fazlur Rahman bersifat historis adalah bukunya yang berjudul Islamic Methodology in History, yang pada mulanya ditulis dalam bentuk artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Islamic Studies mulai bulan Maret 1962 sampai Juni 1963 ketika ia di Pakistan. Karena ini bertujuan untuk memperlihatkan evolusi historis terhadap aplikasi prinsip-prinsip dasar pemikiran Islam yang 4, Al-Quran, Sunnah, Ittihad, dan Ijma, yang menjadi kerangka bagi semua pemikir Islam. Selain untuk menunjukkan peran aktual keempat unsur tersebut dalam perkembangan Islam, buku Fazlur Rahman yang lain yang berjudul Islam, ia berusaha menjadikan Islam sebagai agama yang hidup melalui pembedaan antara yang normatif dan histori. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1966 oleh Hall, Reinhardt, dan Winson. Pada tahun 1968 kembali diterbitkan pada edisi The Unsure Book tanpa ada perubahan. Kemudian pada tahun 1979 terbit edisi kedua yang diberi tambahan epilog. Dalam buku ini Fazlur Rahman menyajikan perkembangan Islam selama 14 abad perjalanan sejarahnya. Ia mengawali bahasanya dari sejarah Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan tentang Al-Quran, Sunnah, hukum, teologi, filsafat, sufisme, sekte-sekte, pendidikan, serta gerakan pembaharuan, dan kemudian diakhiri dengan analisis kritis terhadap warisan Islam. Selain karya yang berbentuk buku di atas, masih banyak lagi karya Fazlur Rahman yang lain berupa artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah. Tidak diragukan lagi bahwa Fazlur Rahman telah memberikan kontribusi yang cukup berharga bagi pengembangan wacana keislaman modern. Bila ditelusuri lebih lanjut, minimal ada 5 aspek yang ditinggalkan terhadap kajian Islam khususnya di Amerika, yaitu pertama, Fazlur Rahman mampu menggabungkan antara tradisionalisme Islam Sunni, modernisme Islam, dan skolatisisme Barat. 2. Dalam mencari kebenaran, Fazlur Rahman melakukan inovasi secara berani dan
apresiatif di antara sikap Islam dan sikap Barat. 3. Ia mengenalkan metodologi pengajian Islam yang bersifat interdisipliner. 4. Dengan sikap yang gently spirit dan intelektualitasnya yang tajam menjadikan Fazlur Rahman dan pemikirannya diterima secara luas dalam pengajian Islam di Amerika Serikat. Kesimpulan, adapun pemikiran Fazlur Rahman mengenai politik Islam terdiri dari gagasan tentang negara, musyawarah kepemimpinan, serta modernisme politik. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran tidak hanya membahas mengenai persoalan ibadah, tetapi juga mengenai urusan dunia. Oleh sebab itu, sudah selayaknya permasalahan politik juga bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.